delivered by me. I'm gonna be explaining about the basic of epidemiology, as today's GT is basically discussing COVID-19 from epidemiological perspective. So, aku bakalan lebih ngebahas teori dan basic epidemiology, and then later on, Tata will explain to you more about the practical tentang current situation of COVID and the policy and so on and so forth. Okay, so I'm pretty sure that all of you here, as we are all impacted by this pandemic, have already familiar with some of the terms of COVID. I'm just going to explain it briefly so that we are on the same page. Okay, next. Okay, so first thing first, before we begin, what is actually epidemiology? What kind of study is this? What's the difference with the medicine and so on and so forth? So epidemiology basically studying health-related events in the collective means or in a population-based. So unlike the medicine, they learn pathological atau misalnya kedokterannya tuh levelnya pada individu, pada single person. Nah, epidemiology, we learn about health in population-based, whether itu satu RT, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, dan seterusnya. Jadi, it's never about a single person, it's always about population atau collective person gitu. And what we learn, beberapa diantaranya adalah distribution, such as the frequency and also the pattern, kayak yang sekarang lagi coba di-explore juga, gimana sih pattern penularannya COVID dan lain-lain. And also we learn about the determinant, the causes and the risk factor. Causes itu lebih ke penyebabnya ya, mungkin kalau risk factor itu lebih ke faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan suatu penyakit itu timbul kayak gitu. Next. Oke, so ini term yang lagi dipakai banget sekarang ini, yang lagi banyak banget diperbincangkan. But I just want you to know the difference between outbreak, epidemic, and pandemic. Jadi sebenarnya basically everything is the same. Itu yaitu adanya peningkatan jumlah kasus yang berarti daripada yang biasanya. Jadi misalnya biasanya nggak ada kasus, tiba-tiba ada ratusan kasus. Atau misalnya biasanya cuma ratusan, sekarang ribuan kasus. Jadi basically there are increasing number of cases yang melebihi daripada tren-tren biasanya. Nah, perbedaan dari ketiga ini ada pada scale-nya. Kalau misalnya outbreak itu lebih small scale dan limited areas aja. Kalau misalnya epidemic itu lebih with larger geographic areas, dan kalau pandemic itu scale-nya udah satu dunia atau global. Mungkin not every single country in this world is affected, tapi itu udah kayak beberapa kontinen is affected kayak gitu. Untuk rigidnya outbreak sama epidemic itu biasa kayak setiap negara kan punya pengaturannya sendiri sih. Kayak gitu. Nah, this term applies for whether the existing disease, yang kayak tadi aku bilang, kayak misalnya DBD itu kan kita udah biasa ya, kayak gitu. Tapi kali ini kok jumlah DBD-nya jauh banget di atas biasanya gitu. Atau yang baru banget nih, kayak COVID ini kan strain baru dari coronavirus, kayak gitu. Ya, bisa next. Oke, so ini juga adalah salah satu istilah yang banyak banget dipakai sekarang. Mungkin kalau kita dengarnya ODP, PDP, sama kasus konfirmasi ya. Nah, sebenarnya tuh by definition in general, there are three types of disease case definition ya. Yang pertama itu ada suspek. Suspek itu adalah saat seseorang itu punya clinical sign and symptom. Ini biasanya yang kasat mata, kayak misalnya mungkin dia in the case of COVID, dia ada sesak nafas atau dia ada demam, itu yang bisa dilihat secara fisik tanpa memerlukan pemeriksaan lab. Itu suspek. Jadi memang belum ada laboratory evidence. Itu dia namanya suspek. Nah, saat itu udah didukung dengan pemeriksaan lab atau dia ada hubungan dengan ada epidemiological link. Nah, epidemiological link ini maksudnya gini, kayak misalnya in the case of COVID, misalnya dia pernah, misalnya dia dari daerah, tapi dia pernah sebelumnya tuh berkunjung ke Jakarta, which is ada hubungannya kan, karena Jakarta itu adalah daerah yang
lagi endemis COVID gitu. Atau misalnya dia nggak dari Jakarta sih, tapi dia habis ketemu temennya yang ternyata udah positif COVID. Nah, itu berarti kan ada epidemiological link. Dia ada hubungan atau ada kontak yang possible dengan si COVID ini. Sementara confirm itu udah yang disertai dengan laboratory evidence. Jadi memang kalau istilah medisnya kayak diagnosanya udah tegak gitu ya. Jadi memang udah bisa dipastikan nih dia udah pasti positif COVID, bukan hanya gejala-gejala biasa. Karena saat dia masih suspek atau probable, misalnya dia demam, dia batuk-batuk, itu bisa aja disebabkan oleh flu lain, belum tentu COVID kayak gitu. Tapi kalau udah confirm itu berarti udah fix banget dia positif COVID. In the case of COVID specifically, bisa klik sekali. Okay, in the case of COVID, I try to, aku coba buat kayak nge-connectin gitu loh istilah PDP, suspek, kasus positif segala macam. Nah, kalau misalnya bisa dibilang PDP atau suspek itu adalah yang suspek sebenarnya. Probable itu by definition adalah PDP, tapi yang hasil tesnya itu belum keluar atau belum bisa ditentukan whether dia positif atau negatif. Ini bisa kayak either dia lagi nunggu hasil tes yang PCR-nya, ataupun dia baru hasil rapid test. Jadi memang diagnosanya belum pasti. Itu dia bisa masuk probable. Sementara confirm atau kasus positif itu memang yang udah terkonfirmasi dari hasil tes PCR. Kalau nggak salah di Indo 2 kali tes PCR ya. Nggak sih, Tak? Kalau nggak salah 2 kali tes PCR selama berapa hari gitu. Itu baru dia bisa dibilang kasus positif atau terkonfirmasi. Kalau ODP itu by definition kayaknya lebih masuk ke arah suspek ya, karena dia people with mild symptom atau enggak orang sehat yang pernah kontak dengan COVID gitu. Bisa next. Mungkin bisa dijelasin kali, what the difference between rapid test and PCR? Oh ya, oke. Okay, so basically mungkin ini kan kayak I've heard news about people actually ranting to the government why can't the rapid test be that valid gitu ya. Sebenarnya memang namanya rapid test atau screening ya, tak sebutannya kalau di EPID, itu memang bukan ditujukan sebagai alat untuk diagnosa, atau maksudnya tuh dia nggak ditujukan sebagai penentu nih, apakah orang ini COVID atau enggak gitu. Yeah. Jadi dia memang untuk large scale dan untuk cepat, untuk tahap awal aja nih, kira-kira orang ini tuh COVID atau enggak. Nah, kalau misalnya yang in the case of COVID, rapid test itu kan pakai darah yang diambil dari jari kan. Nah, apa sih yang sebenarnya dilihat di rapid test? Dia tuh ngelihat ada atau enggak antibody yang melawan si virus ini. Jadi kan basically kalau misalnya kita keinfeksi sama virus ataupun bakteri, pasti nanti tubuh kita akan memproduksi antibody buat ngelawan itu kan. Nah, rapid test ini tuh gunanya buat ngelihat apakah whether kita tuh punya antibody itu atau enggak. Nah, tapi kenapa menjadi masalah saat dia mungkin tidak bisa terlalu valid? Karena ada 2 kemungkinan. Yang pertama, either kita positif, tapi sebenarnya kita udah terpapar COVID, tapi tubuh kita belum develop the antibody, atau yang kedua, itu kita punya si antibody-nya, tapi itu sebenarnya antibody buat ngelawan yang lain, bukan ngelawan COVID gitu. Karena kan, yang dilihat dari bodinya ada atau enggak, bukan dari COVID-nya. Nah, bedanya sama PCR itu kan memang alat diagnosa kan. Jadi memang dia itu dari swab yang diambil di daerah tenggorokan, dan dia itu specifically ngelihat ada atau enggak COVID-19-nya gitu. Benar-benar yang dilihat itu adalah ada atau enggak strain virus dari COVID-19. Jadi nggak bisa ketukar sama virus-virus lain, kayak gitu. Kayak gitu. Anything else you wish me to add before continue? Okay, I think just continue. Okay, so I want to explain a little bit about the theory. Ini aku ngambil teori yang paling simple untuk dimengerti, the most classic one, and probably one of the most traditional. Ada banyak teori lain yang lebih kompleks daripada ini, tapi I think I just want to give it in a glance supaya kayak we can understand kenapa sih suatu disease itu bisa happen kayak gitu. Ini ada epidemiological triad by John Gordon. Jadi dia itu menjelaskan
hubungan di antara agent, host, dan environment. Nah, ini nantinya akan kepake untuk kita memahami why a disease atau an epidemic could happen. Jadi, in the ideal condition, agent, host, sama environment ini akan seimbang keadaannya. Atau disebut juga segitiga epid ya. Jadi kalau misalnya segitiga epidnya ini seimbang, tidak akan terjadi penyakit kayak gitu. Nah, agent sendiri adalah si penginfeksinya. Misalnya dia sumber penyakitnya. Jadi dia tuh bisa biological, bisa chemical, bisa physical dan lain-lain yang mana dia yang emang menyebabkan penyakitnya. Nah, sementara host ini adalah manusia maupun hewan di mana dia yang akan terkena sakitnya gitu. Nah, environment itu adalah faktor eksternal yang menyebabkan si agent itu bisa nge-expose kita gitu. Nah, environment-nya ini bisa disebabkan bisa dalam bentuk physical, biological maupun socio-economical. Kayak gitu. Nah, jadi kayak sebenarnya tuh nggak apa-apa ada agent, asalkan nanti kayak kitanya juga punya ability, punya immune untuk melawan agentnya ini kayak gitu. Nah, next, ini adalah hal-hal yang bisa terjadi. Tunggu. Oke. Nah, jadi gimana sih disease itu bisa exist itu karena adanya imbalance situation antara 3 unsur ini gitu. Misalnya di yang gambar pertama itu dia ada increasing agent, nggak imbang kan jadinya triadnya. Increasing agent tuh gimana sih? Increasing agent itu misalnya kayak COVID ini kan dia bermutasi atau kayak dia ada strain baru atau misalnya dia kebal terhadap antibiotik jadi dia punya lebih kebal dan lebih kuat juga untuk menginfeksinya kayak gitu. Itu increasing agent. Kalau misalnya di gambar kedua, higher susceptibility of host. Jadi maksudnya hostnya itu yang lebih rentan dalam kondisi yang lebih rentan sehingga imunnya lebih lemah dan karena itu tidak bisa melawan penyakitnya kayak gitu. Nah, yang ketiga itu bisa increasing agent due to environment. Jadi environment-nya ini mendukung agentnya ini untuk bertambah kuat maupun untuk misalnya bertambah banyak. Misalnya lagi musim hujan, nyamuk kan jadi gampang berkembang biak kan, maka dari itu kayak DBD bisa jadi gampang. Nah, yang terakhir itu bisa karena higher susceptibility of host due to environment. Jadi environment yang menyebabkan si hostnya ini imunnya lebih lemah kayak gitu. Nah, kalau misalnya epidemic sendiri itu bisa epidemic sendiri itu bisa disebabkan karena misalnya kemampuan si agent untuk menginfeksi lebih tinggi ataupun kitanya sebagai population yang lebih lemah imunnya ataupun si environment yang berubah untuk mendukung pertumbuhan dari si agent. Dan ini tuh interaction-nya dan juga balance-nya tuh bisa berbeda untuk setiap penyakit. Next. Oke, ini kayak contoh simpelnya banget, gimana dari agent itu nanti dari agent akan masuk ke cara transmisi dan lalu akan masuk ke hostnya. Nah, biasanya segala intervensi epidemiologi itu akan mencoba untuk men-tackle salah satu dari aspek ini atau campurannya gitu. Either di-tackle agentnya, kayak misalnya dalam hal DBD itu, misalnya agent yang di-tackle. Jadi kalau misalnya kayak pembasmian gitu atau misalnya mode of transmission-nya ini yang sangat dipakai di COVID sekarang. Jadi di mana orang kan kita transmission-nya lewat droplet ya kalau misalnya COVID. Jadi sangat-sangat dihindari nih terjadinya transmisi lewat droplet. Jadi kan kita disuruh pakai masker, harus jaga jarak itu supaya dropletnya nggak menular kayak gitu. Sama susceptible host itu biasanya host yang dijagain kayak misalnya kita disuruh stay at home itu kan supaya karena ini kan kebetulan human to human ya, jadi supaya kita sebagai individu yang sehat tuh nggak tertular kayak gitu. Next. Oke, apa ini di skip aja tak? Oke, ini kayak secara singkat banget perjalanan penyakit kayak gitu. Jadi dari awal dia ada exposure, lalu ada perubahan-perubahan dalam tubuh kita sampai baru keluar simptomnya. This is just to show you bahwa aku cuma pengen ngasih lihat ada yang namanya periode inkubasi. Mungkin juga udah sering banget dibahas di berbagai kesempatan ya. Jadi periode inkubasi ini memang periode yang diperlukan untuk
dia dari pertama kali kita terjangkit, sebenarnya kita kena COVID, itu kadang virusnya nggak langsung menimbulkan gejala, sampai dia menimbulkan gejala. Nah, waktu inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan nih informasi tentang periode inkubasi ini, untuk bisa kita bikin grafik EPID-nya, jadi bisa prediksi ini itu, dan juga untuk menentukan kayak soal tes PCR ini gitu. Karena kalau misalnya by the time di PCR langsung juga bisa jadi nggak efektif gitu kan. Nah, jadi kayak inkubasi ini juga berguna banget buat tahu berapa lama sih seseorang tuh harus dikarantina gitu-gitu. Next. Ya, this is just to show you bahwa ada yang namanya window period, itu dari sejak exposure sampai nanti antibodinya itu bisa kedetek. Ini dalam hal rapid test juga, kayak gitu. Jadi emang ada waktu yang diperlukan. Maka dari itu kenapa rapid test bisa nggak ada antibodinya, padahal dia positif. Next. Oke, sebelum ntar masuk ke sistemnya, mungkin mau Q&A sama Nat dulu, ada yang mau nanya atau kita lanjut aja? Kalau ada yang belum jelas bisa ditanya. Aku mau nanya tapi kayaknya nanti aja deh Kak, di end session kali ya Kak. Oke. Ya. Oke, sure. Jadi, let me continue ya. Kalau misalnya nggak ada yang jelas di tengah, nanti langsung interrupt aja by raise your hand. Atau taruh di kolom chat. Oke. Okay, so basically, this is the distribution of the COVID-19 yang baru aku ambil di officials recordnya. Di sini dilihat bahwa why we call it pandemic, because like di semua benua tuh udah ada cases, mulai dari Amerika, Europe, Asia, Afrika, sampai Australia. Nah, lalu kita lihat cases yang paling tinggi itu sekarang apa sih? Cases yang paling tinggi itu sekarang ada di Amerika, Brazil, sama Rusia. Nah, baru diikutin sama beberapa country yang lain. Jadi sekarang udah ada shifting nih, dari awalnya berasal dari China atau Asia, sekarang udah mulai besar di Europe, terus habis itu sekarang paling besar case-nya di Amerika. Ini kenapa? Kalau misalnya kita lihat kayak WHO tuh udah sampai buat task force, terus habis itu udah ada emergency response, karena sudah ada shifting dari beberapa benua yang membuat kasus ini udah nggak bisa dikontrol lagi sampai ada kayak travel suspended. Gitu. Next. Nah, kalau misalnya ini I just updated about the number of the cases. Kalau misalnya di Jakarta, based on today, itu confirm-nya udah ada sekitar 6.000-an dengan yang meninggal sekitar 500. It's based on the data, but we still don't know about the reality. Terus habis itu di Indonesia itu total kematian nyampe kayak 1,400 people. Terus yang di dunia yang meninggal udah 300 something. And I would like to emphasize like data yang di sini itu based on what we get from the confirmed cases. Jadi kayak tadi Natasha bilang, it's not including people yang belum ketes, atau misalnya people yang suspect tapi dia belum PCR, atau yang nggak ke-reach sama government. Makanya penting banget buat kita aware sama bahayanya. Karena apa? Karena yang sebenarnya ada di data itu baru yang terkonfirm atau misalnya yang kedetek. Padahal sebenarnya yang sebenarnya positif itu masih ada di sekitar kita, tapi belum kedetek karena riwayat alamiah penyakit yang tadi Natasha udah jelasin. Next, please. Okay, so basically in general, how we can manage the pandemic, how we can control the pandemic. Okay, based on the WHO, I adapt this framework from the COVID-19 go.id. So basically it's the management yang digunakan oleh Bappenas untuk handle pandemic COVID khususnya di Indonesia. So beberapa step pertama based on the evidence base. Jadi data itu sangat penting. Karena apa? Karena COVID ini itu tidak berdiri sendiri. Jadi itu akan impact banyak faktor yang nanti I will explain di slide berikutnya. Jadi adanya evidence base dalam segala keputusan atau misalnya dalam segala situasi
itu sangat penting, itu menjadi kayak strong foundation untuk bikin another um, regulation atau misalnya kebijakan yang lain. Yang kedua adalah road main and zone. That's why kenapa sekarang untuk bikin suatu regulasi itu berdasarkan wilayah-wilayah, karena ini skalanya udah besar dan juga setiap wilayah itu punya karakteristik yang beda-beda, sehingga government kasih buat kesempatan untuk dibikin kayak fase 1, fase 2, fase 3, dan juga dibagi-bagi wilayah berdasarkan yang kasusnya terbanyak, terus habis itu yang sedang, sama yang paling kecil. Yang ketiga yang menjadi hal penting juga adalah supervision. Di mana kalau misalnya sekarang yang menjadi masalah adalah coordination antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri itu masih agak lemah untuk bagaimana adanya monitoring yang jelas antara kinerja dari pemerintah daerah dan juga dari pemerintah pusatnya. Nah, sebenarnya untuk kontrol ini semua itu ada monitoring and evaluation yang jelas sama review. Nah, ini yang our government try to maintain by updated the news and also like press release through the central website. As we know, bisa dicek di covid19.go.id. Next. Nah, terus how we can manage the COVID-19 itu sendiri based on the framework management itu, the government tried to assess the pandemic through 3 steps. Pertama, based on the epidemiology of the disease, yang tadi Natasha udah jelasin, jadi lihat bagaimana sih distribusi atau frekuensi kasusnya, suspeknya, terus risk factors-nya apa aja, ada kriterianya, terus bagaimana sih peningkatan kasus secara signifikan di wilayah-wilayah yang ada, bagaimana penambahan kasusnya, apakah grafiknya naik atau misalnya turun, itu dari segi epidemiologi. Lalu bagaimana sih, kita kan dengar istilah new normal. Nah, kalau based on the WHO, saat country itu bisa dikatakan new normal, itu adalah ketika tren penambahan kasusnya itu menurun dalam waktu 2 minggu. Nah, kalau misalnya berdasarkan based on my knowledge, sekarang tuh masih jadi perdebatan tentang new normal ini. Karena Indonesia tuh grafiknya tuh masih naik. Tapi government try to implement melonggarkan PSBB-nya ini karena masalah ekonomi. Tapi itu masih ada kayak pro and kontra. Bagaimana, apakah akan mulai dibuka lagi consideration of economy, atau misalnya menyadari kita masih memiliki tren yang naik, kita tetap untuk melaksanakan PSBB kayak gini. Yang kedua, pillars untuk strategi for COVID-19 is a health system. Salah satu health system yang menjadi kunci utama adalah primary health care. Why? Karena primary health care itu jadi kayak garda ke depan masyarakat. Jadi kalau misalnya di sistem kesehatan di Indonesia sendiri, garda paling depan atau yang paling banyak di Indonesia adalah primary health care. What the job of the primary health care? Sebenarnya adalah approaching society, kayak misalnya give a social campaign, terus conduct a rapid test, terus mereka kan biasanya udah punya wilayah-wilayah kecil per kabupaten. Nah, they already have the list of the society, and they can do the tracking and also tracing orang yang udah kena, terus di sekitarnya siapa sih yang kemungkinan kena suspeknya. Jadi, health system itu menjadi komponen yang utama untuk menghadapi COVID-19 ini. Karena nanti dari primary health care bisa jangkau masyarakat, baru nanti dirujuk ke rujukan COVID, sehingga tidak ada penumpukan pasien di rumah sakit. Karena kan kita tahu ada keterbatasan buat alat juga, ada keterbatasan tempat tidur, dan juga keterbatasan tenaga medis sendiri untuk menangani tersebut. Jadi bagaimana kita saring dari primary health care to secondary healthcare system, baru ke third healthcare system, itu menjadi penting untuk maintain the quality and capability of each of the stage of the health system in Indonesia.
Dan yang ketiga itu adalah surveillance. Sebenarnya surveillance itu adalah pemantauan secara rutin kasus-kasus yang ada. Bagaimana cara pemantauannya? Basically, we can divide it surveillance through two category. First is the active surveillance, di mana facility healthcare turun ke masyarakat untuk melakukan tes secara rutin. Ada juga passive surveillance, di mana kayak primary healthcare atau misalnya pasien datang ke rumah sakit atau ke lokasi-lokasi tes, lalu dari lokasi-lokasi tes itu baru lapor ke government atau Ministry of Health. Nah, dari sini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena surveillance ini menjadi dasar evidence base kita untuk melakukan atau observasi situasi masyarakat kita, bagaimana sih sekarang, berapa sih sumber kasusnya ada. Nah, sehingga yang menjadi masalah sekarang adalah human resources-nya. Apakah kita punya kapabilitas buat ngadain mass rapid test di seluruh Indonesia? Teknologinya, apakah semua orang di Indonesia itu bisa ngadain punya alat rapid test-nya dan punya kapabilitas anggaran untuk menjalankan itu semua. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat apa sih masalah surveillance health system yang ada di Indonesia, itu adalah disparities-nya. Jadi bagaimana kayak harus ada saling bahu-membahu untuk bisa bikin kontrol yang baik. Gitu. Next, please. Nah, it's based on Bapenas slide. I capture it karena menurut aku ini lengkap. So basically epidemiology cases yang tadi aku jelasin kayak harus ada penurunan kira-kira selama 2 minggu untuk menyatakan bahwa daerah itu udah mulai terkontrol. Lalu for the health system, we need to observe each of the stage of the facility healthcare, apakah dia bisa handle cases yang ada. Dan yang ketiga adalah surveillance, how we can ensure the capability of each of the province, dan melihat evaluasi bagaimana situasi coronavirus yang ada di wilayah tersebut, and how the progress dari intervensi-intervensi yang udah dijalanin seperti PSBB. Gitu. Next, please. Hello. Next, please. Yes. So commonly, we can see 3 common challenges if there's an epidemic or if there's any outbreak in the society. And every of the challenge, every of the factors, it interconnected. Jadi kita nggak bisa pisah-pisahin social economic sendiri, psychological sendiri, biological sendiri. Jadi kalau misalnya, I would like to elaborate in a brief way. Kalau misalnya secara biologik itu kayak udah clear kan, adanya disease, adanya penyakit yang harus disembuhkan karena nanti adanya kayak daya tahan yang lemah, terus habis itu angka produktivitasnya rendah, terus habis itu jadi kayak banyak yang sakit. Lalu itu impact juga sama psychologicals-nya, karena kayak orang yang sakit pasti dia punya mental health yang lebih istilahnya unstable, karena dia ngerasa lemah, terus habis itu dia ngerasa nggak berdaya, and it's also connected with the social dan economy. Orang yang punya stable social and economy akan lebih stable juga dalam memperoleh kayak pengobatan dan juga punya psikologi yang lebih stabil dibanding orang yang ada di kalangan menengah ke bawah. Begitu juga sama support system, apakah dia itu punya sanak saudara atau punya partner yang bisa bantu dia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, atau dia itu hidupnya really independent, so when he get the disease, dia nggak punya social support yang bantu dia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya menjadi framework yang menurut aku
basic and simple, but it's quite holistic how you can create a solutions or how you can create the interventions. Karena when we come to the disease, kita bukan hanya mikirin vaccine or medicine, but we need also consider about how people with the disease are alive. Bagaimana people itu bisa bertahan hidup buat kebutuhan sehari-harinya. Kalau misalnya dia sakit, terus habis itu dia berhenti kerja, gimana earningnya dia untuk kehidupan sehari-hari, atau misalnya kalau misalnya sakit itu kepala keluarga, how they can maintain the economy for his or her families, kayak gitu. Terus dari segi psychologicalsnya, bisa psychological juga impact sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau misalnya ada one suspect of the COVID, pasti teman-temannya akan ngerasa ke-trigger kayak, wah jangan-jangan gue kena nih, gitu. Atau kayak ada stigma di masyarakat di mana petugas medis tuh harus dijauhi, atau misalnya nggak boleh saat dia pulang ke rumah, kayak semuanya nggak ada yang mau ngubungin dia lagi. Padahal dengan self-protection, atau misalnya kita kenal dengan APD yang baik, itu sebenarnya stigma itu bisa dikurangi, atau misalnya preventif terhadap penularannya bisa dikurangi. Atau misalnya juga kita lebih luas lagi melihat dari segi bagaimana intervensi itu diterapkan. Misalnya kayak sekarang ada PSBB, dan how it impacts to social, economic, and also psychological dari orang-orang yang including di intervention tersebut. Gimana banyak usaha-usaha menengah ke bawah yang bangkrut, terus habis itu bagaimana orang yang banyak yang have depressions or stress karena nggak bisa keluar rumah, atau misalnya biasanya mereka have social support, ketemu teman-teman, sekarang nggak bisa. Makanya sekarang in WHO itu change term from social distancing to physical distancing. Kenapa? Karena walaupun kita itu sekarang lagi ada PSBB atau misalnya quarantine, tapi social networking through online itu sangat important gitu. Jadi yang mau di-emphasize itu bukan social distancing, tapi yang paling penting adalah physical distancing gitu. Next. Next please. Okay. Lalu based on the government itself in Indonesia, they divided by 3 recommendations. Maybe kayak orang-orang udah mulai familiar dengan ini, but I just would like to emphasize again. Jadi kita bagi kalau bikin recommendation dari 3 berdasarkan challenges yang tadi aku udah elaborate. Pertama dari segi public, don't forget to wear your self-protection seperti mask, having a hand sanitizer, terus habis itu punya regular cuci tangan setiap pegang atau misalnya segala macam. Terus habis itu pastiin barang-barang dari luar itu dibersihin dulu baru masuk ke rumah. And the second one, still maintain the physical distancing. Walaupun sekarang udah mulai di have flexible PSBB, but if you can, please do physical distancing. Third, have self-report. Please call 199, atau misalnya you can check the website from covid19.co.id. If you have symptoms or misalnya punya relatif yang confirm COVID-19, itu juga help the government to trace and tracking orang-orang yang probable kena COVID-19. Dan the last one is community empowerment, but by having like a regular Zoom meeting with your friends, or by having a family gathering through Zoom, it will help you to unleash your emotional stress because of quarantine, atau misalnya your anxiety due to of this COVID-19 situation or news yang lagi heboh di setiap TV atau misalnya your social media. And for the business, the government also emphasize how it is important to maintain the health protection and hygiene for the customers and also for the health workers. And for the workers, dan juga masih emphasize pentingnya untuk work from home, terus melakukan tracking and tracing for people yang udah confirm atau suspect di kantornya,
Dan yang terakhir adalah, yang paling penting adalah economy adaptations. For example, like banyak restoran sekarang udah bikin sistem online delivery, atau misalnya how you can change your market, tadinya produksi baju sekarang ganti jadi masker kain kayak gitu. Jadi how for especially for micro enterprise, gimana caranya bisa shifting, karena itu adalah salah satu solusi buat survive di situasi pandemik saat ini. Dan yang terakhir, it's also have a recommendation baik dari pemerintah pusat sama dari pemerintah daerah. Karena kalau misalnya untuk regulasi di masing-masing daerah itu, karena kita itu sistemnya desentralisasi, makanya lebih kuat pemerintah daerah untuk mengatur masing-masing wilayah. Therefore, kalau misalnya mau ada PSBB di masing-masing wilayah, itu adalah rekomendasi dari district government atau pemerintah daerah yang disetujui oleh Ministry of Health. Gitu. Jadi, first of all, the government also recommend there's economic mitigations. For example, we call it bansos, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah, atau misalnya ada kayak pelonggaran pajak atau pembayaran cicilan dari bank. Itu salah satu dari segi makronya. Terus habis itu yang kedua, adanya sistem tracking and tracing dari healthcare facility pada pasien yang udah terconfirm. Terus there's a mass hygiene and the health protection, for example, like adanya penyemprotan disinfektan, atau misalnya campaign about wearing mask everywhere, something like that. And also the surveillance that I mentioned before. And the last but not least is social campaign. So it's kind of the recommendation that our government already tried to implement to manage this pandemic. So I would like to open the discussion for all of you who participate in this GT. Do you have any other recommendation based on my explanation and Natasha explanations? Or do you have any questions? Yang ada yang punya recommendation. Caroline probably yang anak FKM juga. Mungkin aku mau nanya question kali ya, Kak. Okay, sure. Sebenarnya tadi tertarik sama yang Kak Tata bilang sih, yang tentang new normal. Itu kan harus ada kriteria yang harus dipenuhi ya untuk sebuah government itu melakukan new normal gitu. Tapi kita semua kan tahu kalau Indonesia tuh masih jauh dari kriteria-kriteria itu ya. Tapi kita tuh seakan-akan kayak semuanya bersiap-siap gitu. Misalnya mall udah dibuka, apa segala macam. Nah, aku penasaran aja sih yang bisa kita lakukan tuh gimana kalau memang yang dilakukan government tuh backlash dari yang seharusnya dilakukan gitu. Gitu, Kak. Thank you. Okay, thank you for the question, Caroline. So, as I put in the recommendation yang government try to implement, jadi kayak nanti di last slide kita udah kasih beberapa appendix, itu kayak beberapa kayak report atau misal recommendation, and also some regulation that government atau another country udah already implement. But my perspective to new normals, I think it's also become dilema, karena satu sisi kita berdasarkan tren, kita nggak kayak Australia yang trennya udah turun ke bawah, tapi kita masih yang kayak trennya naik ke atas. Tapi di lain sisi juga kayak ekonomi kita udah mulai agak collapse, udah kena impact-nya karena PSBB dan karantin kayak gini. So what we can do sebagai individu is first protect yourself. For example, like wearing mask wherever you go. Terus yang kedua, if you can, maintain the physical distancing. For example, like kalau bisa, misalnya kayak perlu ke supermarket, find the jam-jam yang nggak begitu rame, misalnya kayak pagi banget gitu atau sore banget. Dan juga kayak jaga jarak, kalau bisa jangan terlalu crowded. Terus yang ketiga, maintain yourself, kayak apakah kamu punya gejala-gejala yang kayak demam lebih dari kayak 2-3 hari, terus habis itu kayak sesak nafas dan lain-lain. Itu sih sebenarnya yang bisa kita jaga, dan wash your hand gitu sih.
Karena ya itulah jadi salah satu new normal bagi kita juga untuk lebih aware terhadap hygiene and also like self protection dari kita gitu. Ada questions nih Kak dari Ahmad Maulana Nur Pratama. Yes. Questionsnya, concerns are growing about the second wave of infections when government loosen the PSBB. What are your thoughts about this? Gitu. Aku rasa ini lumayan mirip ya sama pertanyaan Caroline. Maksudnya kayak, Iya. okay, I think it's pretty similar with Caroline's question. Apa Tata mau jawab dulu, ntar aku tambahin. Oh, boleh. Kayak, in my opinion, I think for the second wave, it's okay. First of all, what I would like to emphasize, COVID-19 is still unpredictable. Kayak there's no certain people or expert, even the expert know what the pattern or what will be happen with the COVID-19 because it's really merging or new diseases. Itu yang mau aku emphasize pertama. Yang kedua adalah I think like especially Indonesia sebenarnya kalau in my opinion pemerintah Indonesia ini buru-buru dalam arti kayak karena dia melihat masalah di satu titik terus habis itu dia langsung bikin kebijakan yang lain sehingga membuat kebijakannya itu kayak tumpang tindih satu sama lain dan karena tadi aku bilang ada desentralisasi di Indonesia, jadi kayak bagaimana satu daerah dengan daerah yang lain, itu koordinasinya agak kurang selaras. Tapi kalau misalnya menurut aku, makanya pentingnya evidence base yang kuat atau misalnya real-time surveillance, karena itu adalah satu-satunya bukti buat government untuk apakah dia akan memperketat PSBB lagi atau enggak. Dan yang kedua, aku kayak dapet isu yang karena mudik ini kan rame banget kan. Karena kalau misalnya memang grafiknya tetap naik lagi berdasarkan angka surveillance-nya itu, akan dikencengin lagi PSBB-nya. Tapi itu pun masih pro dan kontra. So, let we see what happen. Nat mungkin mau nambahin. Okay, kalau for me, I totally agree with Tata ya, with what Tata have said. Mungkin kalau aku mau nambahinnya, kan being a government, in my very own perspective, being a government is not always easy ya, karena there are so many things that we should consider. Masalahnya adalah kayak kita, kalau I personally as an epidemiology student, pasti kayak, jangan dong dilonggarin PSBB-nya, yang nggak sih? Pasti the expert would want to distrikin lagi PSBB-nya gitu kan. Tapi probably there are also things yang the government should take into account, kayak tadi Tata bilang, misalnya ekonominya segala macam. Probably that's also what's needed untuk penanganannya gitu. Kalau misalnya menurut aku tentang second wave, bener kata Tata, sih kita masih belum tahu banget, even the expert cannot predict. Dan Jakarta tuh juga, kita misalnya kayak sekarang, kemarin kan Jakarta atau Indonesia sempat nambah 1.000 case per hari. Tapi we haven't know yet exactly apakah kita tuh udah mencapai puncaknya atau enggak gitu nggak sih? Kayak kurvanya juga masih ongoing dan belum bisa dilihat belum bisa dibilang oh ini puncaknya nih gitu. Emang there are indeed prediction kayak dengan berbagai permodelan yang bisa memprediksi kira-kira puncaknya kapan dan lain-lain. Tapi emang as this is masih very uncertain gitu kan. Mungkin mirip sama yang Tata bilang, kalau misalnya aku ngelihatnya ya udah probably kan the government itu nggak cuman take into account health matters, tapi kan juga economic matters dan lain-lain. Dan mungkin that what it takes untuk mereka ngebiayain atau gimana lah, aku nggak ngerti sistem di negara. Nah ya udah, we as an individual and also as part of our home atau part of our family, we do what we can do gitu in our society. Karena kan kita juga nggak bisa nge-push government untuk kayak jangan buka dong PSBB-nya gitu kan. Ya, they must be having their own consideration kan. Jadi kalau misalnya menurut aku sih, memang resikonya gede banget nih kalau misalnya dilonggarin, ada second wave of infection, atau misalnya rate-nya naik lagi. Tapi ya, probably what we can do adalah kita menjaga diri kita sendiri dan
orang-orang terdekat kita dengan cara-cara yang tadi Tata udah bilang, maupun kayak misal kita di kantor atau apa. Dan juga kitanya pribadi jangan kayak, oh karena PSBB udah longgar, habis itu kita kayak happy-happy di luar, kayak ketemu-ketemu teman, hangout, kayak gitu. Jadi, I think it's wise enough to still implement PSBB in your own home atau apa ya, dengan orang-orang terdekat kamu, even though the government udah ngelusin itu gitu. Karena I think that's the most doable things that we can do. Oke Kak, ada 2 pertanyaan yang ngantri Kak. Satu dari Thea, satu lagi dari Andita. Kalau Thea nanya tentang teori herd immunity itu bisa nggak diterapin di Indonesia? Aku tuh kurang paham juga herd immunity itu apa, tapi itu pertanyaan Thea. Terus kalau dari Andita, ini ada 2 questions. Kalau dari perspektif kesehatan masyarakat, apa aja yang perlu jadi pertimbangan pemerintah dalam pembuatan health policy? Gitu, jadi kayak proses policy making-nya gimana. Baru yang kedua, what are your thoughts on how some governments like US and Brazil are dealing with COVID-19 with a non-scientific way, misalnya kayak ngeremehin COVID-19, kayak gitu-gitu. And what are the repercussions of letting a pandemic faster without any proper mitigation? Ya, itu pertanyaannya Kak dari Thea sama Andita. Tata mau mulai atau? Oke. Mungkin kayak aku bisa coba mulai jawab dari yang policy making kali ya, karena related dari apa yang tadi aku jelasin. In terms of the policy making for the health, I think it's quite similar with the gimana government to buat kebijakan atau misalnya undang-undang dan segala macam. Tapi mungkin di sini yang di-emphasize karena emergency situation, jadi banyak shortcut atau misalnya kayak bagaimana respon dari pemerintah itu. But based on my knowledge, untuk bikin policy making untuk COVID-19, it's based on the WHO protocols. Jadi kayak at the beginning, everything's related to the COVID start, pokoknya hebohnya COVID-19 start when the WHO announced that the COVID-19 is pandemic. It start the beginning that every country need to pay attention with the COVID-19 in official way gitu kan. Yang kedua adalah as a job for the WHO, dia itu ngeluarin protokol-protokol yang menjadi acuan atau misalnya yang highly recommend setiap country untuk menjalankan hal tersebut dan ngasih beberapa rekomendasi. Especially for the COVID-19 ini, what I know, like the government try to adapt that protocols, terus habis itu tailored based on the health system di masing-masing negara. Nah, bagaimana sih untuk pembuatan atau penerapan dari health policy-nya? Salah satu wawancara Jokowi yang pernah aku dengar, dia itu setiap harinya kayak review, dia minta kayak dari staff-nya buat review kayak setiap policy dari masing-masing countries, terus habis itu dibikin rapat kabinet, karena ini emergency situations, every day there will be like monitoring about the regulation that being implemented, dan juga kayak discussion how they create the phase of intervention yang akan dijalanin. Nah, tapi yang jadi masalah, karena tadi kayak aku udah berulang kali bilang, karena Indonesia itu sistemnya desentralisasi, harus dibedain policy making based on the central government sama dari district government. Kalau misalnya kayak central government tuh misalnya kayak adanya undang-undang, atau misalnya kayak bagaimana sih rumah sakit rujukan secara nasional, nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari pemerintah daerah itu lebih kayak teknisnya, misalnya kayak bagaimana sih distribusi bansos di daerah-daerah tersebut. Nah, misalnya kayak pemerintah pusat itu kasih, oke, setiap daerah punya anggaran 1M, setiap desa untuk kasih bansos. Nah, how to distribute it ke masyarakat, nah itu dari pemerintah daerahnya. Nah, menurut aku, coordination dari masing-masing daerah dan capability dari masing-masing daerah untuk melaksanakan hal tersebut itu berdasarkan dari kapasitasnya masing-masing, dan itu menjadi hal yang penting untuk adanya policy making khususnya buat COVID-19 ini. Kayak gitu.
Nah, udah jelas belum? Atau mungkin Natasha mau tambahin? Yeah, kalau policy making, I think that you have concluded all sih, Kak. I don't have new points to be add up. Mungkin yang tadi untuk pertanyaan yang kedua, tanggapan tentang cara US dan Brazil, mereka cara deal with COVID-19 itu in a non-scientific way. Jadi menurut kakak-kakak semua, pendapatnya gimana tentang hal itu? I think in a short term, pasti mungkin ini lebih apa ya, kan kalau misalnya di Indo gini kan company-company harus tutup, mall-mall tutup, sekolah-sekolah tutup, yang pasti merugikan secara in the short term, kerugian secara materinya berasa banget kan, as in kayak pengusaha-pengusaha nggak bisa jualan, terus apa namanya, ya intinya adalah ekonominya apa sih namanya, yang jualan-jualan itu atau misalnya yang kayak having business itu susah karena pabrik-pabrik nggak bisa buka segala macam. Nah, tapi I think for the long run kalau misalnya dilonggarin, as in nggak ngelakuin PSBB dan lain-lain, just having life as usual, I think of course more casualties yang kayak udah dibilang juga sama Andita, pasti more casualties. Nah, menurut aku aside from health matters, ini juga pasti akan affect economical condition. Mungkin nggak secepat saat PSBB, tapi in a longer run. Karena let's assume ya, kalau misalnya nggak dijagain PSBB atau sejenisnya, physical distancing dan lain-lain, nggak ada peraturan, sebenarnya kan logiknya akan lebih banyak orang yang terinfeksi ya. Dan maka dari itu lebih banyak orang yang sakit. Nah, menurut aku ini akan jadi bumerang untuk long run-nya sih. Karena let's assume kayak misalnya akan ada banyak orang yang sakit, terus nanti dari segi ekonomi juga pasti akan ke backlash karena pekerjaan sakit means mereka kan nggak akan bisa bekerja kan. Jadi it will hit in the long run menurut aku. Dan juga yang pasti jelas banget akan kewalahan di healthcare provider-nya, di rumah sakitnya dan lain-lain kayak gitu. Bisa jadi jumlah korban ini melampaui kapasitas mereka, yang akan berakibatnya udah banyak banget sih pastinya. Kalau misalnya udah overload di rumah sakit gitu-gitu, nggak cuman korban dari yang itunya nggak cuma korban COVID-nya sendiri, tapi juga dokternya, infrastrukturnya, dan lain-lain, kayak gitu sih menurut aku. Pasti ini akan nge-hit ekonomi, social and economical impact juga ke depannya, kayak gitu. Dan dari banyaknya number of casualties ini juga pasti akan membuat track record dari government-nya itu juga jadi buruk sih menurut aku, karena kan pasti setiap negara itu kan bikin health report kan setiap tahun, angka kematian, angka disability, dan lain-lain. Dan itu kalau misalnya tinggi, mortality rate-nya atau disability rate-nya, itu juga menurut aku akan merugikan government in a longer run gitu, kalaupun tidak dalam short term, kayak gitu sih. Kak, ada pertanyaan lagi dari Elizabeth Angelina. Apakah bisa saat orang melakukan COVID test karena terkena paparan virus dari pasien lain menjadi positif? Padahal sebelum tes, nggak ada gejala dan dia hanya ikut tes. Tetapi kemudian consequently, people who stay at home will be afraid to have COVID-19 test, dan akhirnya malah angka positif COVID-19 doesn't reflect the actual result. How do you handle this kind of thing? Yeah. Menurut aku buat yang pertama, aku coba jawab ya, ntar Tata tambahin aja. Ya. Kalau misalnya, pertanyaan pertama, apakah bisa saat orang melakukan COVID test terkena paparan virus dari pasien lain dan menjadi positif, padahal sebelum tes dia nggak ada gejala dan hanya ikut tes? Menurut aku ini tergantung rentang waktunya, gitu. Pertama, ini kan ada dua hal ya di sini ya. Pertama, dia nggak ada gejala, tapi kedua dia ada terpapar gitu. Kalau misalnya dia ada terpapar, itu I haven't research on how long dari paparan itu biasanya dia bisa akan efektif tumbuh di dalam badan kita atau gimana. Tapi ini tuh sangat-sangat mungkin. Kenapa? Karena kita aja secara simpel nih mengenal istilah orang tanpa gejala.
atau OTG. Jadi memang sangat dimungkinkan orang-orang itu nggak punya simptom, kelihatannya sehat-sehat aja, tapi sebenarnya dia positif COVID gitu. Ini terutama populasi-populasi muda ya, dalam tanda petik yang muda, yang imunnya masih bagus. Jadi badannya itu masih bisa melawan COVID-nya, ataupun dia masih ada dalam masa inkubasi. Jadi penyakitnya itu udah terpapar, tapi dia belum menimbulkan gejala. Itu sangat-sangat mungkin dia nggak kenapa-napa secara fisik, dia nggak merasa sakit, nggak merasa apa, tapi sebenarnya dia positif, kayak gitu. Itu sangat-sangat mungkin. Maka dari itu juga kenapa Government of Indonesia akhirnya nge-change kan. Tadinya kan himbauan pakai masker cuma dipakai buat yang sakit. Tapi seiring dengan banyaknya tren orang tanpa gejala, kasus-kasus kayak gini, makanya sekarang semua orang harus pakai masker kan kalau keluar. Karena kita nggak tahu, kadang kita sebenarnya sakit, tapi kita fine-fine aja gitu ngerasanya, nggak demam, nggak batuk, nggak apa-apa. Jadi semua orang sekarang harus pakai masker karena kita nggak tahu nih orang yang mana yang bawa virusnya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya consequently people who stay at home will be afraid to have COVID-19 test, dan akhirnya malah ini. Menurut aku this is very ini ya, sangat-sangat realistis ya, karena to be honest it also happens around me gitu kan. Kayak I have someone around me yang nggak mau dites COVID karena takut gitu kan. Menurut aku ini memang sangat-sangat realistis, dan nggak cuma COVID, ini penyakit-penyakit lain pun yang udah banyak di Indonesia pun banyak yang kayak gini case-nya. How to handle that? Menurut aku ya, kalau misalnya dia memang nggak ada riwayat gitu sih, mungkin nggak usah dulu, nggak apa-apa ya. But then, menurut aku ini yang harus lebih berperan adalah masyarakatnya sendiri sih, karena we cannot expect government untuk nge-reach setiap household yang ada. Jadi what we can do, kita sebagai orang yang udah lebih sadar terhadap hal ini, mungkin bisa membantu untuk membujuk lah ya orang ini untuk melakukan tes, karena itu juga akan meresikokan seluruh rumahnya kan, kayak gitu. Dan hanya akan menunda waktu. Sebenarnya ini hanya menunda waktu sampai dia sebenarnya ketahuan, sampai dia timbul gejala, atau sampai orang sekitarnya ada yang kena, kayak gitu. Jadi mungkin argumennya adalah sebenarnya ini sooner or later lo akan ketahuan kok, atau kalau lo nggak ketahuan, orang di sekitar lo yang most probably akan kena, kayak gitu. Tadi ada pertanyaan Thea yang belum sempat dijawab, itu terkait herd immunity. Jadi kan kemarin kan salah satu lagi panas juga. Kenapa kita nggak seleksi alam aja, jadi kayak orang disuruh keluar aja. Menurut tanggapan kakak-kakak semua gimana nih? Kira-kira bisa nggak nih herd immunity di Indonesia? Ya. Aku coba jawab ya pertanyaan Thea. Mungkin itu related juga bagaimana yang tadi sebelumnya Natasha jelasin terkait how the other government respond terhadap COVID-19, and some of them nggak mau ikut kayak semacam quarantine. Nah, first of all, pasti ada political situation kan di COVID-19 ini, di mana, for example, like when I read the article about General Assembly about the COVID-19, like there's a dispute between Australia and China about when they create a vaccine. Si Australia itu nuntut bahwa kita harus put in the clauses where the COVID-19 originally come, which is from China kan sebenarnya. But China protes, dia nggak mau jadi kayak semacam kayak penjahatnya yang menyebarkan ke seluruh dunia. Jadi dia nggak mau. Nah, pertama itu, jadi kayak ada pro dan kontra terkait bagaimana sih intervensi buat COVID-19 di masing-masing negara, karena masing-masing negara itu punya politikalnya masing-masing. Yang kedua, sebenarnya herd immunity ini, aku mau jelasin definisi herd immunity itu bagaimana dianggap bahwa populasi itu akan membentuk antibodinya sendiri karena dia itu udah terpapar dan banyak yang bentuk antibodi, sehingga populasi itu terlindungi dari agen atau misalnya dari virus COVID-19 itu tersebut gitu kan. Tapi yang masih belum jelas sekarang adalah apakah pertama imunitas tubuh di masyarakat itu cukup kuat untuk handle COVID-19 ini, dan seberapa banyak sih
masyarakat yang kuat, dia saat terkena virus, terus habis itu dia tetap sehat. Nah, belum ada data yang clear seberapa banyak. Dan istilahnya kalau misalnya kita ngelakuin itu, in my own perspective, itu sama aja kayak pembunuhan massal gitu. Karena kan kita masih nggak tahu seberapa besar orang yang bisa bertahan. Apalagi yang kayak evidence yang kita tahu sekarang bahwa sebagian besar orang tua di atas 50 years old itu sangat rentan kalau kena virus ini. Berarti dengan kita lakukannya kayak istilah herd immunity itu sama aja kayak tanpa ada perlindungan-perlindungan di masyarakat itu sama aja kayak pembunuhan massal in my own perspective. Terus yang kedua adalah kita in my knowledge, flu virus atau misalnya coronavirus, I mean like corona itu bukan COVID-19 doang, tapi corona is a mutation from another type virus of corona gitu. For example, like kita tahu ada MERS, ada SARS dan lain-lain. Especially si kaumnya corona ini atau bisa kita lihat related to the influenza, mutation virusnya itu sangat cepat. Sehingga even when I living in China or maybe in US, kita harus ada sertifikat punya vaksin flu. Dan tiap tahun vaksinnya itu beda-beda. Karena setiap tahun kadang vaksinnya udah nggak mempan lagi buat next kind of virus flu yang ada. Nah itu aja flu yang ringan ya. Maksudnya bukan ringan sih bagi orang yang punya four season, yang punya winter, flu itu salah satu kayak disease yang cukup serem. Tapi karena di Indonesia temperaturnya panas, jadi kayak flu-nya nggak begitu yang kayak katanya nggak begitu mutation-nya nggak begitu cepat. Tapi itu masih kalau misalnya terkait COVID-19, I'm not really sure about it. Tapi belum ada yang bisa pasti bagaimana mutasi dari si virus corona ini. Sehingga saat nanti ada herd immunity dan terjadi mutasi lagi buat si virus corona ini, apakah bisa handle, apakah akan terbentuk herd immunity, nah itu menjadi pertimbangan atau misalnya menjadi kayak masih jadi kayak perdebatan dari masing-masing expert terkait apakah herd immunity ini akan works really well atau enggak. Dan itu yang udah coba dilakukan UK, terus habis itu yang kayak setahu aku Brasil sama US kan kayak nggak begitu support quarantine. Hasilnya apa? Brasil, US, Rusia itu kayak jadi top 3 highest cases buat COVID-19 dan juga kalau misalnya what I see from the news, banyak ministry yang resign karena nggak setuju sama keputusan presidennya. So I think like, but aku juga masih belum sure about what the political reason why they do not support quarantine dan nggak coordinate sama ministry-nya, tapi it happens gitu. Sampai sekarang ya the only solutions ya kita self protection by wearing mask or misalnya wearing like shield something like that, dan keep the physical distancing to avoid the contamination between suspect of corona patients something like that. Gitu sih kalau dari aku. Aku mau nambahin sedikit tentang herd immunity. Jadi memang pada dasarnya suatu society itu nggak perlu 100% kebal terhadap suatu penyakit untuk as a whole population itu mereka terlindungi dari suatu penyakit kan. Nah itulah konsep yang namanya herd immunity. Jadi misalnya 70-80% dari populasi itu kebal, itu udah bisa dikatakan cukup untuk melindungi orang-orang lain yang sehat untuk tidak terinfeksi. Nah, aku tuh pernah baca berita dari Bloomberg tentang implementasi herd immunity gitu. Kayaknya aku lagi cari lagi sih, tapi aku belum ketemu. Aku kayak agak lupa-lupa ingat, tapi pokoknya di berita itu dia bilang bahwa probably there is only one country in the world where herd immunity might work gitu. Yaitu adalah jawabannya India, kata dia. The reason why karena India itu punya disproportionate population gitu katanya. Jadi kalau misalnya itu diuji cobakan di negara lain, mungkin nggak bekerjanya karena banyak populasi tua yang akhirnya terbunuh kayak gitu. Jadinya akhirnya
kan kalau misalnya kita di EPID kita hitung itu kan pasti hitung dari populasi yang hidup kan. Iya. Berapa banyak orang yang kebal penyakit itu dari populasi yang hidup kan. Nah, let's say worst case dia meninggal, akhirnya dia nggak bisa kehitung lagi gitu. Akhirnya mungkin itu akan nge-backlash aim dari herd immunity itu sendiri gitu, dan juga akan yang tadi Tata bilang ngorbanin terlalu banyak orang kayak gitu. Nanti aku kayak masih coba cari lagi, nanti I'll share it once I have got the complete news ya. Itu herd Thank you ya, immunity. Kak. Apa lagi? Ada 2 pertanyaan lagi kali ya sebelum Yes. kita Quiz. main quiz. Bentar, ya. Pertanyaannya yang pertama dari Bima. Dia nanya, apakah tiap negara dengan iklim dan lingkungan yang berbeda juga memerlukan vaksin yang berbeda? Kemudian ada pertanyaan dari Grace juga. Apakah yang pemerintah sejauh ini lakukan akan memberikan efek jera buat masyarakat untuk tetap mempertahankan pola hidup sehat untuk ke depan-depannya? Itu dulu kali ya, Kak. Ya, silahkan, Kak. Tata mau mulai atau? Ya, I'm really interesting buat jawab pertanyaannya Grace, karena aku juga kayak kesel gitu, kayak why the government can do not use military force untuk kayak bikin strong regulation about the quarantine or how to ensure people stay at home and maintain the like intervention like wearing mask and something like that. Tapi based on my discussion with my friends in the health related, the problem is we are a democratic country, which is we cannot use like many military force atau misalnya kita nggak bisa gunakan kekerasan hingga saat ini untuk maintain implementation of regulations. Karena kalau misalnya kita lihat undang-undang bencana itu, kan kita sekarang menggunakan undang-undang bencana kan. Itu tidak ada statement yang mengatakan pemerintah bisa menggunakan tindakan kekerasan atau bisa memenjara orang yang tidak mematuhi rekomendasi kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga itu menjadi kayak threat back buat kita sebagai negara demokrasi untuk memaksa masyarakat atau kita kayak memberikan hukuman jera kepada masyarakat untuk strict to the policy demi kesehatan mereka sendiri sebenarnya gitu kan. Tapi yang kayak jadi kayak pertama jawabannya as far as I know that the government nggak bisa ngasih hukuman yang keras atau misalnya kayak seperti penjara atau pakai militer buat hukum orang yang nggak matuhin rekomendasi kesehatan terkait sama pandemi ini. Terus habis itu yang kedua adalah what we can do is just increasing the social campaign and also increasing the incentive atau misalnya creating some seminar, raising the awareness dari population biar jadi aware dari diri sendiri gitu kan. Itu adalah kelemahan dari Indonesia dan salah satu cara solusinya adalah dengan bikin kayak community empowerment atau community awareness about the importance of washing your hand, the importance of the wearing mask everywhere. Therefore, pemerintah itu banyak banget ngasih kayak poster-poster iklan masyarakat atau misalnya kayak buku-buku rekomendasi, panduan segala macam, karena itu cuma yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah pemerintah mungkin menegaskan kepada pemerintah daerah khususnya memberikan insentif atau bantuan-bantuan terkait dengan karantin ini. Misalnya kayak karena ada karantin, karena si daerah, misalnya Jakarta udah zona merah, makanya pemerintah daerah mengeluarkan bantuan sosial pada masyarakat atau orang-orang yang dirumahkan. Seperti itu sih yang aku tahu. Mungkin Natasha mau nambahin. Mungkin untuk pertanyaannya Bima kali, Kak. Boleh. Oh ya. Apakah setiap negara dengan iklim dan lingkungan yang berbeda tuh vaksinnya juga harus berbeda? I would say this is a little bit clinical, in which I'm not sure if I have the capacity to answer or not. Tapi as far as I know,
Begini, jadi kadang virus itu kan ada perbedaan strain ya. Strain gitu ya. Ada perbedaan strain yang mana memang kadang kayak aku mereflect dari case-nya Indonesia waktu flu apa tuh yang Ibu Siti Fadilah itu tak yang berantem soal virus. Apa ya? Pokoknya jadi gini, dulu tuh pernah ada case kayak di WHO itu dikritik karena virus dari Indonesia itu kan kayak dibuat vaksinnya gitu kan. Sementara memang virus dari negara tersebut adalah yang paling aktual dengan keadaan negara tersebut gitu kan. So I think that might relate with this one. Nah, aku nggak tahu sih kalau misalnya apakah specifically setiap negara di dunia ini perlu membuat vaksin yang berbeda-beda untuk negaranya masing-masing atau enggak. Tapi I think jadi aku pernah lihat juga berita corona tuh strain-nya beda-beda gitu. Nah, I think selama strain-nya sama, it should be that shouldn't be a problem ya kalau misalnya vaksinnya sama. Tapi kalau misalnya strain-nya sudah ditemukan berbeda atau dia bermutasi menjadi yang lain, mungkin akan dibutuhkan vaksin yang lebih spesifik lagi kayak gitu.